Bab 1026 mengunci tenggorokan. Perlahan-lahan melihat monster yang terbunuh dengan santai, Yi Feng tahu bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Diperkirakan bahwa dia adalah seorang pemimpin di antara para orang suci. Tetapi dia tidak bisa bahagia. Dengan kultivasi seperti ini, bagaimana aku bisa mati? Beritahu aku bagaimana cara mati. Tetapi jika aku tidak mati, perintah sistem masih jelas dalam pikiranku. Lebih dari 90 tahun kemudian, akan ada malapetaka yang akan menghancurkan dunia. Jika aku tidak dapat mencapai keabadian sebelum itu, aku akan menghadapi krisis kematian yang nyata. Oleh karena itu, sekarang aku memiliki kekuatan yang kuat, itu membuat Yi Feng sangat malu. Dia terjebak di tengah, tidak sekarat atau tidak sekarat. Setelah memikirkannya, aku menemukan bahwa yang terbaik adalah membuat dua persiapan. Yaitu untuk meningkatkan diri sendiri sambil mencari kematian. Meskipun sangat kontradiktif. Tetapi dia tidak ingin mati ketika malapetaka datang, dan kekuatannya akan dikembalikan ke stagnasi. Jika dia mempersiapkan keduanya, setidaknya dia dapat menjamin bahwa meskipun dia tidak mati dalam 90 tahun ke depan, kekuatannya dapat ditingkatkan, sehingga dia dapat menghadapi bencana di masa depan dengan lebih baik. Jika dia mati dalam prosesnya, itu akan lebih baik. Setelah itu, tidak peduli apakah dia iblis atau manusia, bunuh saja dia. Jika kamu berhasil, kamu akan mendapatkan pengalaman. Jika kamu gagal, kamu akan merasa senang saat mati. Di bawah tatapan ngeri monster itu, Yi Feng menarik kembali pedang berdarah itu, matanya menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba, dan senyum lega muncul di wajahnya. Hehe, aku benar-benar jenius. Di mata monster itu, senyum itu sangat kejam dan mengerikan. Seorang pemuda manusia tanpa ekspresi, sendirian mengejar dan membunuh puluhan ribu iblis di sini, dengan darah mengalir seperti sungai dan mayat-mayat menumpuk seperti gunung di sekelilingnya, dan dia tidak pernah bermaksud untuk berhenti, dan bahkan tidak ada sedikit pun ekspresi di wajahnya. Melihat bahwa semua iblis di sekitarnya telah terbunuh, orang ini tertawa dan membual dengan puas. Sungguh sifat haus darah yang mengerikan. Dialah monster itu. Monster. Melihat manusia di depannya yang masih bergerak maju, monster dengan wajah terdistorsi itu merasa dingin di sekujur tubuhnya, giginya mulai gemetar, dan dia begitu takut hingga mengucapkan kata-kata manusia. Wow wow wow, jangan ke sini. Sebuah suara melolong tercekat oleh isak tangis, dan Yi Feng terbangun dari pikirannya. Sebelum dia bisa melihat monster apa itu, sesosok tubuh besar di kejauhan mengayunkan kakinya membentuk lingkaran dan menyerbu ke dalam kabut hitam seperti kipas angin listrik. Monster lainnya berlari lebih cepat, semuanya berhamburan seperti burung dan binatang buas. Buk, buk, buk. Suara itu datang dari tanah, dan bahkan tidak ada bayangan yang tersisa di depannya. Yi Feng tertegun. Ketika dia kembali sadar dan melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia telah berpikir dan menebas pada saat yang sama, dan dia benar-benar jauh dari tempat semula. Hanya ada mayat di mana-mana, dan lingkungannya agak asing. Sepertinya dia seharusnya tidak berada di luar kabut hitam tempat kapal terbang itu berada. Sialan, sepertinya aku akan terpisah dari ketiga orang itu. Yi Feng kebingungan, memegang pedang besar di tengah angin. Tadi, aku sempat teralihkan perhatiannya, mungkin hanya buang air kecil, tetapi aku bisa tersesat. Percayakah kau? Sebagai pemandu, aku seharusnya menuntun orang untuk melakukan sesuatu, tetapi aku tidak pergi jauh sebelum aku menuntun diriku sendiri. Akan memalukan jika masalah ini sampai terbongkar. Yi Feng melihat sekeliling dengan canggung, dan dia bahkan tidak bisa melihat seekor burung pun. Hanya ada kabut hitam yang luas di langit, dan tidak ada jejak kapal terbang itu. Ini adalah akhirnya. Bagaimana dia bisa menemukan ketiga orang itu? Tetapi tidak peduli seberapa cemasnya dia tidak dapat melihat sosok lain. Yi Feng cemas dan tidak bisa berkata-kata, berputar-putar tetapi tidak dapat menemukan utara. Pada saat ini, perutnya tidak bekerja sama lagi, dan kram melonjak. Ada yang tidak beres. Dia hendak menyelesaikannya di tempat, tetapi dia tidak punya kertas. Ini benar-benar seperti turun ke tambang batu bara dengan tongkat, dan selalu sial di setiap langkah. Memang benar bahwa air dan api itu kejam. Yi Feng benar-benar tidak peduli dengan apapun, bahkan masalah menemukan ketiga orang itu pun terabaikan di benaknya, dan dia hanya bisa berdiri tegak dengan wajah tersiksa. Melihat banjir akan datang, dia segera memanggil Man Man. Cepat, bawa aku ke tempat terdekat dengan kertas dan toilet. Siput besar itu memutar bola matanya yang seperti ikan mati, dan ketika Yi Feng naik ke punggungnya, ia segera berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dalam kabut hitam dalam sekejap. Swoosh! Dalam sekejap mata, aliran cahaya itu meninggalkan jejak di bintang awan. Ketika Yi Feng melihat dengan jelas, dia menemukan sebuah desa pegunungan. Rumah-rumah dan pemandangannya tampak sangat familiar. Ini sepertinya itu adalah desa Pak Tuafo. Mata Yi Feng membelalak, dan dia hendak bertanya dengan heran, tetapi dia tidak tahan dengan keadaan darurat itu, jadi dia berlari ke dalam rumah dan menemukan beberapa kertas. Baru setelah dia berjongkok di lubang yang dalam, Yi Feng menunjukkan ekspresi bahagia.
Akhirnya, krisis teratasi, tetapi suasana hati Yi Feng naik turun seperti ombak. Melihat keluar melalui dinding tanah, Man Man masih memutar matanya yang seperti ikan mati, kedua matanya melihat sekeliling perlahan seperti antena, dan dia tidak bergerak untuk waktu yang lama, tampak lambat. Mata Yi Feng sudah penuh dengan kebijaksanaan, dengan ekspresi yang bermakna. Dia bukan orang bodoh. Di masa lalu, dia juga tahu bahwa Man Man sangat cepat, dan tidak akan butuh waktu lama untuk mendaki puluhan juta mil, tetapi dia tidak tahu seberapa cepat dia. Kali ini, dia melihat betapa keterlaluan Man Man. Dia dan tiga tuan naik perahu terbang untuk mencapai kabut hitam tadi, dan butuh beberapa hari. Ketiganya jelas jauh lebih baik daripada Funantian, dan perahu terbang mereka pasti sangat canggih. Jaraknya begitu jauh sehingga tidak terbayangkan. Setelah jarak yang begitu jauh, Man Man kembali dalam sekejap. Dasar bajingan, kamu terus berpura-pura. Kamu bilang itu siput, dan itu disebut Man Man. Haha, Yi Feng menatapnya dengan dingin. Dia menyeka pantatnya, menarik celananya dan berjalan dengan tenang. Siput besar itu masih merangkak perlahan, berpura-pura sama seperti sebelumnya. Bagaimana mungkin Yi Feng bisa tertipu? Dia mencengkeram kedua antena itu lalu mengunci tenggorokannya, menginterogasi dengan keras. Bicaralah, apa-apaan kau? Bagaimana kau bisa secepat itu? Dan kenapa kau tidak memberitahuku? Siapa yang tahu bahwa siput itu tampak setengah mati, mata ikannya yang mati masih mengantuk, dan kelopak matanya yang besar bahkan tidak terangkat, seolah-olah siap untuk ditangani. Meskipun Yi Feng mengunci tenggorokannya, ia hanya mempertahankan tampilan malas. Yi Feng semakin tidak bisa berkata-kata. Dia bertanya beberapa kali berturut-turut dan memutar antena beberapa kali, tetapi tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Sial, siput mati itu tidak takut air mendidih. Dia hanya bisa melepaskannya tanpa mengatakan apa-apa. Dia berjongkok di sampingnya dan mengeluh sambil memegang dagunya. Dasar bajingan, kau telah berbohong padaku sepanjang waktu. Dia perlahan terdiam tanpa komentar, meludahkan gelembung dari mulutnya. Melirik mata ikan yang mati, Yi Feng memalingkan kepalanya dengan kesal. Melihat orang ini jujur, aku tidak menyangka dia sebenarnya adalah seorang aktor dan telah menipuku begitu lama. Semakin Yi Feng memikirkannya, semakin tertekan dia. Dia mulai meragukan semua yang telah terjadi. Aku selalu meremehkan siput ini, dan bahkan meremehkan diriku sendiri. Hal-hal lain yang diberikan oleh sistem mungkin juga diremehkan. Bergumam sampai titik ini, Yi Feng duduk tegak. Karena Man Man sangat licik dan kecepatannya sangat mengerikan. Akankah Lu Benwei juga? Pikiran ini tiba-tiba muncul di benaknya, dan Yi Feng terkejut dan tiba-tiba mengangkat matanya. Namun setelah memikirkannya dengan saksama, cahaya di matanya sedikit menghilang, dan dia hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan ekspresinya menjadi tenang. Dia sebenarnya telah meragukannya sebelumnya dan mencobanya berkali-kali. Namun orang ini benar-benar tidak terlihat seperti petarung terbaik di dunia, dan dia sangat lemah. Dia akan hancur hanya dengan beberapa palu, dan kepalanya bahkan mungkin terguling. Jadi apalagi memukul orang, sulit untuk dikalahkan. Bagaimana mungkin kerangka yang rusak itu menjadi petarung terbaik di dunia? Setelah menghilangkan beberapa kekhawatiran, Yi Feng menjadi tenang, tetapi melihat cara Man Man berpura-pura, dia masih merasa marah dan perlahan-lahan memiliki niat untuk mengujinya. Baiklah, lain kali aku melihat bajingan itu, aku harus mencobanya lagi. Bagaimana jika Lu Benwei juga seorang aktor, bukankah itu akan menjadi kesalahpahaman lagi? Sebagai seorang guru, aku tidak akan pernah bisa mentolerir hal seperti itu. Simpul di hatiku perlahan-lahan terlepas, dan krisis kembung saat ini pun teratasi. Yi Feng menghela napas lega. Meskipun dia sedikit tidak senang karena ditipu oleh Man Man, orang ini sangat cepat, yang juga merupakan hal yang baik. Kemana harus pergi di masa depan hanyalah masalah sepatah kata. Memikirkan hal ini, Yi Feng sedikit tenang, dengan semacam kegembiraan samar karena mengubah bencana menjadi berkah, dan dia tidak lagi terburu-buru untuk kembali ke kabut hitam. Bagaimanapun, itu hanya membutuhkan sekejap mata. Di masa depan, aku dapat memanfaatkan kesempatan untuk bersantai sebagai pemandu, menunggangi Man Man kembali untuk makan camilan tengah malam, pergi mengurus tugas, bukankah itu luar biasa? Kebetulan aku berlarian di luar akhir-akhir ini, makan kaldu sepanjang waktu, dan mulutku kering. Semakin aku memikirkannya, semakin bersemangat perasaanku. Yi Feng seperti seorang pekerja yang menemukan harapan dalam hidup. Dia kembali ke dapur di halaman Funantian dan memasak sendiri 2 lauk pauk. Setelah makan enak, mereka berkuda kembali dengan perlahan dan tenang. Swoosh! Aliran cahaya memancar keluar dari desa, yang sulit dideteksi oleh orang biasa. Tidak jauh dari sana, kedua bersaudara Wei Donghai kembali lebih dulu karena wilayah mereka relatif lemah dan mereka tidak dapat terus menanggung sajak dao yang mengerikan di koridor. Begitu mereka berjalan keluar dari koridor kuno, mereka bergegas ke halaman tempat tinggal Yi Feng. Karena mereka sedang terburu-buru saat itu, mereka tidak punya waktu untuk memberi penghormatan kepada para tetua. Jadi ketika mereka kembali pada saat ini, mereka hampir tidak berhenti.
Meskipun mereka tahu bahwa senior Yi Feng tidak ada di rumah, mereka juga ingin mengirim materi penghormatan ke halaman Yi Feng sesegera mungkin. Namun, begitu mereka berjalan tidak jauh, mereka melihat sosok yang dikenalnya, dan sosok itu menghilang di depan mata mereka seperti hantu dalam sekejap. Angin kencang bertiup, dan wajah Wei Donghai berantakan. Bab 1027 bertemu senior Yi lagi. Cepat masuk, apa yang kau lakukan berdiri di pintu seperti orang bodoh? Sebuah pertanyaan datang dari belakang, Zui Wuyalah yang melangkah mendekat. Wei Donghai ingin berbicara, tetapi dia tidak yakin. Aku, melihat keraguan adik laki-lakinya, Zui Wuya memarahinya dengan marah. Apa maksudmu? Apakah kau enggan berpisah dengan bahan-bahan berharga itu? Adik laki-laki, aku tidak mengkritikmu sebagai kakak laki-lakimu. Senior Yi telah memberi kita kesempatan besar. Dia adalah orang baik yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Kita tidak bisa pelit. Kita memiliki pedang ajaib untuk melindungi kita, kekuatan kita telah meningkat pesat, dan penglihatan kita juga harus ditingkatkan. Jika kita enggan berpisah dengan barang-barang ini, bukankah itu akan mengecewakan senior Yi? Mendengar bahwa dia disalahpahami, Wei Donghai buru-buru menjelaskan. Tidak, bagaimana mungkin aku menjadi orang seperti itu? Tadi sepertinya aku melihat senior Yi, dia ada di gerbang halaman depan. Zui Wuya tercengang saat mendengarnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Senior Yi Feng, hehe, senior Yi dan pengunjung luar angkasa itu sudah keluar selama beberapa hari. Dengan tingkat kultivasi mereka, aku tidak tahu sudah sejauh mana mereka pergi. Bagaimana mungkin kau bisa melihat mereka? Apa kau berbicara dalam tidurmu? Wajah tua Wei Donghai memerah karena tertawa, tetapi dia terus bergumam. Tapi sepertinya aku benar-benar melihat senior Yi. Zui Wuya tampak curiga dan mendorong pintu hingga terbuka. Tidak ada gerakan di halaman yang sunyi itu, dan meja batu itu juga tertutup debu. Jelas sekali bahwa meja itu sudah tidak digunakan selama beberapa hari. Fu Nantian masih kembali ke koridor kuno. Pemandangan ini sudah cukup untuk memastikan fakta bahwa Yi Feng telah pergi. Zui Wuya melirik ke samping lagi dan tertawa. Lihat, bagaimana ini bisa terlihat seperti seseorang. Senior Yi Feng sudah pergi bersama ketiga orang itu selama beberapa hari. Dia pasti pergi ke tempat yang sangat jauh. Tidak mungkin dia masih di desa. Ada bukti faktual dan penekanan berulang dari kakak laki-lakinya. Wei Donghai tidak lagi curiga dan menggaruk kepalanya dengan canggung. Benar, sepertinya aku terpesona. Kita harus segera meninggalkan harta karun itu dan kembali mengatur pernapasan kita. Kita telah menyerap banyak kekuatan Dao kali ini, dan kita perlu menyempurnakan dan memadukannya dengan baik. Dengan pedang ajaib di tangan, kekuatan tempur kita pasti akan meningkat pesat di masa depan. Akhirnya kembali ke bisnis, Zui Wuya mengangguk dengan serius. Ya, kita berdua memiliki kultivasi terendah dan ruang terbesar untuk peningkatan. Ayo cepat dan gabungkan kekuatan Dao secara diam-diam. Kita pasti akan mengejutkan semua orang di masa depan. Kemudian kedua bersaudara itu memasuki rumah Yi Feng terlebih dahulu dengan motif tersembunyi. Adik laki-laki, kamu tidak boleh menyembunyikan apapun. Zui Wuya berkata dengan murah hati, tetapi hatinya penuh dengan kebanggaan karena menang. Bagaimanapun, dia telah mempersembahkan lusinan kumis naga, dan dia pasti akan membuat senior Yi lebih bahagia. Itu tidak benar, kakak senior. Bahkan jika aku tidak bisa dibandingkan denganmu, aku bukanlah orang yang pelit. Wei Donghai rendah hati dalam perkataannya, tetapi diam-diam pikirannya bahkan lebih kejam. Dia mengeluarkan lebih dari 100 jenis harta karun dan meninggalkan sepanci anggur di cincin suci. Dia masih rendah hati dalam perkataan, dan dia sudah memiliki gaya seorang raja. Kedua bersaudara itu menyingkirkan semuanya, saling tersenyum dan pergi bersama. Area hitam tanpa batas. Dengan suara, whoosh, Yi Feng muncul di atas sepedanya. Melihat pemandangan yang sudah dikenalnya dan melihat perahu terbang di atas kepalanya, Yi Feng menghela napas lega, diam-diam berpikir bahwa dia telah menyelamatkan reputasi seorang pemandu. Melihat ada mayat monster di sekitar, tidak ada gerakan lain. Yi Feng menarik kembali sepedanya dan hendak tidur siang untuk menunggu yang lain. Tiba-tiba, 3 aliran cahaya melompat keluar dari segala arah dan muncul di depan mereka. Mereka adalah 3 orang master. Wanita yang memimpin jalan itu menatap dengan dingin dan bertanya dengan acuh tak acuh. Kemana kau pergi tadi? Ada banyak bahaya di sini, dan ada banyak monster ganas. Kau hanya setengah orang suci, dan sulit untuk melindungi dirimu sendiri. Jika kau masuk terlalu dalam dengan gegabah, kau mungkin akan kehilangan nyawamu. Bahkan kami bertiga mungkin tidak dapat menyelamatkanmu tepat waktu. Melihat bahwa Yi Feng beruntung dan tampaknya tidak terluka, wanita itu terlalu malas untuk bertanya lebih banyak, berbalik dan melangkah ke jalan untuk memberi perintah. Lupakan saja, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Kata-kata itu terucap. Wanita itu melangkah keluar dan mendarat di atas kapal terbang dalam sekejap mata, diikuti oleh 2 orang lainnya. Meskipun sikap wanita itu tidak terlalu baik, dia tetap baik. Yi Feng tidak mengatakan apa-apa, dan hanya mengikuti ketiga orang itu untuk menaiki kapal terbang dan berlari kencang di tengah kabut hitam lagi. Selama beberapa hari, kapal terbang itu melaju kencang seperti aliran cahaya.
Yi Feng ada di dalamnya, tetapi dia tidak mendesah seperti sebelumnya. Setelah melihat kemampuan Man Man, kapal terbang ini tampak sangat biasa. Kecepatan yang tadinya luar biasa kini tampak sangat lambat. Tanah di bawah kakinya sangat jernih, dan lautan kabut di sekelilingnya juga tampak jelas. Tidak ada kegembiraan saat menunggangi Man Man, juga tidak ada kegembiraan karena tiba dalam sekejap. Ia hanya merasa bahwa ia berada di atas kereta sapi tua, santai dan mengantuk. Yi Feng bosan dan menatap ketiga orang itu dengan tenang. Wanita yang memimpin masih begitu acuh tak acuh, dan dua lainnya tidak jauh berbeda. Mereka semua bermeditasi dan mengistirahatkan pikiran mereka selama seluruh proses, seolah-olah mereka sama sekali tidak peduli dengan hal lain, dengan tatapan dingin. Namun beberapa hari ini, Yi Feng sangat bosan melihat mereka bertiga bermeditasi tanpa sempat berhenti dan membunuh monster. Ia tidak tahan makan telur desa setiap hari. Melihat mereka masih bermeditasi dan tampak tidak tertarik pada hal-hal duniawi, Yi Feng punya sedikit ide. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali dan makan enak? Begitu ide ini muncul di benaknya, Yi Feng semakin memikirkannya. Dia diam-diam memanggil Man Man di tepi perahu terbang, dan saat dia naik, terdengar suara, "Wus." Gerakannya sangat halus, dan sepenuhnya tenggelam oleh suara angin perahu terbang yang melaju kencang. Suaranya tidak lebih keras dari lalat yang terbang lewat, dan hampir tidak kentara. Dalam sekejap, Yi Feng telah kembali ke desa. Dapur yang sudah dikenal dan halaman yang nyaman. Semuanya membuat orang senang dan penuh dengan napas kehidupan. Setelah berkali-kali berlarian, peralatan dapur lelaki tua itu menjadi lebih ahli. Yi Feng segera membawa semangkuk mie jenggot naga dengan 2 telur rebus. Setelah semangkuk makanan lezat, dia penuh energi. Tanpa berpikir terlalu banyak, Yi Feng tahu bahwa jenggot naga itu ditinggalkan oleh Wei Donghai. Hanya lelaki tua itu yang berburu bersamanya. Sentuhan manusia di desa ini benar-benar penuh dengan sentuhan manusia. Secangkir teh setelah makan malam terasa nyaman dan menyegarkan. Setelah makan dan minum, Yi Feng tampak puas. Dia berjemur di bawah sinar matahari dan meregangkan tubuh di depan pintu. Dia berhasil memancing lagi dan hendak memanggil slow return. Pada saat ini, Wei Donghai juga keluar dari pengasingan. Setelah 2 atau 3 hari fusi, dia hampir menggunakan semua kekuatan jalan yang diserap oleh koridor kuno. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia tampak sangat puas. Dia hendak pergi ke halaman Funantian untuk membersihkan dan memasak untuk senior Yi Feng, sehingga dia bisa hidup dengan tenang ketika dia kembali. Itu sedikit pemikiran. Sebelum dia sampai di sana, dia sudah melihat sosok yang dikenalnya dari jauh. Aksi peregangan itu penuh dengan ketidakteraturan, dan senyum cerahnya seperti musim semi yang terbit. Tidak peduli sosok dan perilakunya, dia memiliki sikap yang tak terlukiskan dan luar biasa. Orang itu, adalah senior Yi. Bab 1028 ini adalah ilusi. Mata Wei Donghai membelalak dan dia membeku di tempat. Senior Yi jelas telah bepergian dengan 3 pengunjung luar angkasa selama beberapa hari. Dia pasti berada miliaran mil jauhnya, dan dia mungkin telah bepergian setengah dari Yunxing. Sekarang, dia benar-benar muncul di desa. Bagaimana ini mungkin? Wei Donghai sangat terkejut dan matanya sebesar lonceng tembaga. Dia menggosok matanya dengan cepat. Ketika dia melihat lagi, dia melihat Yi Feng berdiri di depan pintu. Tiba-tiba, Wei Donghai terkejut. Dia dapat kembali dengan mudah dari miliaran mil jauhnya, dengan ekspresi tenang dan santai di wajahnya, yang menunjukkan bahwa dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Kultivasi dan gerakan tubuh seperti ini sangat menakutkan sehingga berada di luar akal sehat. Bahkan seluruh Yunxing belum pernah mendengar keberadaan seperti itu. Mungkinkah alam senior Yi Feng adalah? Dugaan itu baru saja muncul di benaknya, dan Wei Donghai sudah tercengang. Jika itu benar, ini lebih dari sekadar kesempatan untuk bertemu dengan senior Yi Feng. Ini adalah kehormatan besar. Setelah menebak kebenaran yang mengerikan ini, Wei Donghai sangat terkejut hingga otaknya menjadi kosong. Dia bergegas kembali ke halaman dan berteriak tanpa mempedulikan apapun. Kakak senior, kakak Yi kembali. Aku benar-benar melihatnya. Meskipun dia telah membuat kemajuan besar dalam kultivasinya dan telah menjadi orang suci tingkat tinggi, Wei Donghai berteriak tanpa mempedulikan identitasnya. Dia bergegas ke halaman seperti lalat tanpa kepala dan tidak dapat berbicara dengan jelas. Untungnya, Zui Wuya baru saja keluar dari pengasingan dan sedang mengatur napasnya, kalau tidak, dia akan menjadi gila dengan teriakan ini. Tiba-tiba dia mendengar teriakan itu, dan ketika dia keluar untuk menemui adik juniornya, dia sangat terkejut. Ketika dia mendengar kata-kata gagap itu, dia tampak panik dan tidak masuk akal. Tidak ada sikap orang suci di tubuhnya. Semakin Zui Wuya menatapnya, semakin dia membencinya dan memarahinya dengan dingin. Omong kosong, sudah berapa kali aku katakan padamu bahwa kultivasimu telah meningkat pesat, dan sikap serta polamu juga harus ditingkatkan. Bagaimana kamu bisa membuat keributan seperti ini? Melihat kakak laki-lakinya tidak mempercayainya, Wei Donghai sangat cemas hingga hampir menangis. Kakak laki-laki, aku benar-benar melihat senior Yi Feng. Dia tepat di depan pintu Funantian.
Jika kau tidak mempercayaiku, ikuti saja aku untuk menemuinya. Wei Donghai tampak curiga, dan setuju dengan suara yang dalam dengan wajah gelap. Baiklah, aku akan pergi bersamamu untuk melihatnya. Kedua lelaki tua itu bergegas keluar dari halaman dan langsung menuju halaman Funantian. Pada saat yang sama, aliran cahaya memancar keluar dari desa. Kedua lelaki tua itu bergegas, dan semuanya sama seperti sebelumnya ketika mereka tiba di pintu. Belum lagi melihat sosok, bahkan pintu halaman ditutup rapat. Wajah Zui Wuya menjadi lebih gelap, dan dia berbalik untuk bertanya. Di mana orang-orang itu? Bukankah kau mengatakan bahwa senior Yi sudah kembali? Mengapa tidak ada seorang pun di sini? Wei Donghai tampak bingung. Dia menoleh ke depan dan ke belakang beberapa kali, dan melihat ke sekeliling beberapa kali, tetapi tetap tidak melihat satu sosok pun, seolah-olah tidak ada seorang pun yang benar-benar kembali. Tetapi mengingat kembali apa yang baru saja dilihatnya, dia tetap bersikeras untuk berbicara. Tetapi aku benar-benar melihat senior Yi tadi. Dia berdiri di sini. Saat dia mengatakan itu, Wei Donghai bahkan berjalan ke pintu dan menunjuk ke tanah. Posturnya sangat realistis, dan dia tampak sedih dan tidak mau, seolah-olah itu nyata. Melihat postur pembelaan adik laki-lakinya yang bersemangat, Zui Wuya menghela nafas tak berdaya. Hei, adik laki-laki, aku tahu kamu orang yang jujur, dan kamu berpikir untuk membalas senior Yi, tetapi ada banyak orang yang berbicara sebelumnya, dan ada pengunjung asing. Kita tidak dapat mengungkapkan masalah senior Yi Feng dengan santai, jadi kita hanya dapat melaporkannya secara pribadi. Akhir-akhir ini, kamu pasti memikirkannya, jadi kamu tampaknya telah melihat senior Yi. Ini adalah ilusi. Kata-katanya sungguh-sungguh, tetapi Wei Donghai menjadi semakin sedih. Dia tidak bodoh, jadi dia secara alami tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang harus dilakukan. Apakah dia membutuhkan nasihat kakak laki-lakinya untuk membalas rasa terima kasihnya? Apa yang disebut halusinasi membuat wajah Wei Donghai memerah. Setelah menggertakkan giginya, lelaki tua Wei tidak bisa menahan amarahnya dan membalas. Kakak laki-laki, apa yang kamu katakan salah? Aku juga orang suci tingkat tinggi, bagaimana mungkin aku masih tidak tahu apa-apa di matamu? Aku bukan orang bodoh lagi. Bagaimana mungkin orang suci berhalusinasi? Zui Wuya tercengang oleh jawaban itu, lalu tertawa tak berdaya. Hehe, kamu masih terlalu muda. Apa yang salah dengan orang suci? Orang suci juga dikultivasikan oleh orang-orang. Seperti kata pepatah, kamu memikirkan apa yang kamu pikirkan di siang hari dan memimpikannya di malam hari. Aku bisa mengerti bahwa kamu merindukan senior Yi setiap hari, tetapi tidak dapat dihindari bahwa kamu akan terlalu peduli dan berhalusinasi. Wei Donghai bingung dan menggosok matanya tanpa sadar. Tidak mungkin, aku benar-benar melihat senior Yi Feng. Namun, dia mengangkat matanya, dan tidak ada orang lain di sekitarnya. Di desa yang sunyi, tampaknya hanya saudara-saudara mereka yang kembali lebih awal yang tersisa. Fakta itu tidak dapat disangkal. Wei Donghai meragukan hidupnya dan jatuh ke dalam kebingungan. Melihat bahwa adik laki-lakinya yang lebih muda tampaknya masih terobsesi, Zui Wuya mengerutkan kening. Kamu telah berbicara omong kosong baru-baru ini. Terakhir kali, kamu mengatakan bahwa kamu telah bertemu senior Yi. Ketika kamu meninggalkan harta untuk senior, kamu juga memiliki postur yang licik. Apakah kamu kerasukan? Mungkinkah ada yang salah dengan kekuatan jalan yang kamu serap, dan kamu telah tersesat? Melihat bahwa hal pemberian hadiah akan segera terungkap, Wei Donghai dengan cepat mengambil alih pembicaraan dan mulai berdebat. Siapa yang terobsesi? Kamulah yang terobsesi. Aku sedang memikirkan senior Yi Feng dan berpikir untuk membalas budi sesegera mungkin. Kamu masih berbicara tentangku sepanjang hari, tetapi kamu masih memikirkan senior Yi. Jangan kira aku tidak tahu bahwa kau mengeluarkan kotak harta karun yang telah kau simpan selama bertahun-tahun. Apakah kau akan menunggu senior kembali dan memberiku lebih banyak hadiah untuk menekanku? Pertanyaan yang tiba-tiba itu tanpa ampun, dan Zui Wuya juga cemas. Adik junior, kau menghakimi orang lain dengan standarmu sendiri. Bagaimana mungkin aku berpikir untuk menekanmu? Aku adalah kakak seniormu, bagaimana mungkin aku menjadi orang seperti itu? Kata-katamu sangat dingin. Dalam beberapa kata, kedua raja gulungan itu bertengkar tanpa henti. Dalam beberapa tarikan napas, gelar, saudara, diganti dengan, pencuri anjing, dan seluruh desa menjadi kacau. Daerah hitam tak terbatas. Kapal terbang itu masih masuk jauh ke dalam kabut hitam, dan kecepatannya sedikit melambat. Seorang pria membuka matanya dengan sedikit ketidakpuasan di wajahnya. Anak itu diam-diam meninggalkan kapal terbang itu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Itu buang-buang waktu. Mengapa aku tidak pergi mencarinya? Wanita yang bermeditasi di depannya memejamkan mata dan berbicara dengan nada dingin. Tidak masalah. Kabut hitam di sini sangat tebal. Dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa pergi jauh. Jika otaknya baik-baik saja dan dia tidak mencari kematian, dia akan segera kembali. Pria itu membungkuk hormat dengan rasa kagum di matanya. Yang mulia, saya melihat dengan jelas. Ini sudah menjadi bagian terdalam dari domain hitam, dikelilingi oleh kabut hitam tebal di mana-mana.
Berada di sini memiliki dampak yang besar, dan bahkan saya merasa cukup tertekan. Anak itu hanya setengah orang suci, dia pasti tidak akan berani menjauh. Orang lain juga menggema, dengan tatapan bangga di matanya. Ya, jika dia berani menjauh dari kita, dia akan mencari kematian. Bahkan jika orang ini memiliki tingkat kultivasi yang rendah, dia tidak sebodoh itu. Mereka bertiga membisikkan beberapa kata dan terus bermeditasi dan mengatur pernapasan mereka. Benar saja, dalam beberapa tarikan napas, Yi Feng muncul di tepi kapal terbang. Situasinya seperti yang diharapkan, dan mereka bertiga tidak lagi tertarik untuk memperhatikan. Dalam hati mereka, Yi Feng, yang memiliki tingkat kultivasi yang dangkal, tidak perlu terlalu diperhatikan, dan semuanya terkendali. Bab 1029 Kesadaran Si Lemah. Yi Feng melangkah ke atas perahu terbang dengan sikap rendah hati. Melihat bahwa ketiga orang itu masih bermeditasi, mereka hampir seperti Buddha. Dia juga senang melihat ketenangan seperti ini. Selama ada kesempatan untuk bersantai, tidak masalah apakah dia sedang bermeditasi atau melakukan hal lain. Masih ada aroma teh yang tertinggal di antara bibir dan giginya, dan Yi Feng mengikuti suasana dan duduk dengan tenang di perahu terbang dengan santai, meniru postur beberapa master untuk bermeditasi, seperti seorang pekerja yang sedang bekerja. Perahu terbang itu melaju kencang lagi, dan dunia di sekitarnya sudah gelap. 2 hari berlalu dengan cepat. Perahu terbang itu tidak pernah berhenti sejenak, dan melaju kencang di area hitam untuk jarak yang tidak diketahui. Dunia yang gelap dan suram ini tampak tak berujung, tetapi semakin dalam, kabut hitam antara langit dan bumi menjadi semakin tebal, dan hampir mustahil untuk melihat 100 meter. Bahkan jika ada orang suci di sini, dia tidak akan bisa melihat jalan ke depan. Daerah hitam yang sunyi, seperti malam yang tak berujung, hanya angin dingin yang bertiup melewati telinga, tidak ada makhluk biasa yang terlihat, dan tidak ada jejak hijau. Langit dan bumi sunyi, dan kabut setebal tinta. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah bayangan raksasa yang samar-samar bergerak dalam kabut hitam di sekitar, seperti kunpeng yang berlari kencang, seperti hantu yang melayang dan berkedip, sulit untuk melihat sosok itu dengan jelas, dan ketakutan yang tidak diketahui tetap ada di sekitar. Akhirnya, kapal terbang itu berhenti di udara. Ketiga pengunjung alien itu juga membuat gerakan jari, dan tubuh mereka diselimuti cahaya redup, seperti lapisan halo cahaya, mengisolasi kabut hitam tebal dari luar. Wanita terkemuka itu tampak sangat serius, membuka matanya yang jernih dan berbicara. Kabut hitam di sini terlalu tebal, mari kita beristirahat sebentar. Tekanan langit dan bumi di sini tidak buruk, kapal terbang itu menghabiskan terlalu banyak tenaga untuk bergerak maju, dan harus diperbaiki lagi sebelum bergerak maju. Konsumsi kita juga tidak sedikit, mari kita masuk ke alam hampa dan simpan tenaga kita terlebih dahulu. Begitu suara itu jatuh, pemuda berwajah pucat di sebelah kiri tampak serius. Alam kekosongan. Tuan, jika kita memasuki alam itu untuk sementara, kita pasti bisa menyimpan tenaga kita, tetapi itu seperti berpura-pura mati, dan kita tidak punya pertahanan. Wanita yang memimpin tidak menanggapi, seolah-olah tidak ada gunanya dia berbicara. Melihat ini, pria parubaya di sebelah kanan berbicara dengan serius. Itu benar. Kita tidak akan memasuki alam kekosongan untuk menyimpan tenaga kita kecuali kita harus melakukannya. Tetapi kita berada di area hitam ini, dan kita harus menghabiskan tenaga kita sepanjang waktu untuk menghindari pengaruh kabut hitam. Jika ini terus berlanjut, konsumsinya akan sangat besar. Kabut hitam ini sungguh aneh. Bahkan aku tidak bisa mengisi ulang kekuatanku melalui harta karun. Sepertinya aku terkekang oleh hukum dunia ini. Satu-satunya pilihan adalah mempertahankan kekuatanku sebisa mungkin. Aku tidak tahu apa yang akan kuhadapi nanti. Aku tidak boleh ceroboh. Yang mulia benar. Meskipun hanya istirahat sebentar, sangat penting untuk memasuki alam void untuk mempertahankan kekuatanku. Mendengar kata-kata serius seperti itu, pemuda itu hanya bisa mengangguk sedikit, dan keringat sudah merembes keluar dari pelipisnya. Kabut hitam ini sungguh aneh, dan sangat tepat untuk menghadapinya dengan hati-hati. Namun, berpikir untuk memasuki alam void di tempat yang tidak dikenal ini, pemuda itu masih merasa sedikit khawatir. Yang mulia benar. Namun, jika kita memasuki alam void, jika ada monster muncul, kita tidak akan memiliki kemampuan untuk melindunginya. Begitu kapal terbang itu rusak, kita tidak akan pernah bisa kembali ke Lansing. Pernyataan ini tampaknya akhirnya memiliki bobot, dan wanita terkemuka itu meliriknya. Kita bertiga hanya bisa beristirahat secara bergantian, dan salah satu dari kita harus berjaga untuk melindungi, dan kita tidak bisa memasuki alam void untuk menghemat kekuatan. Kedua pria itu saling memandang dengan tenang, dan ada tatapan tegas di mata mereka. Tampaknya mereka berdua siap untuk melangkah maju untuk mengambil tanggung jawab menjaga, dan suasana menjadi hikmat, seolah-olah musuh besar sedang mendekat. Yi Feng melihat dan mendengar seluruh proses dengan jelas. Namun, dia hanya merasa bingung dan sama sekali tidak bisa masuk ke dalam suasana yang serius. Entah dari mana, kapal terbang itu berhenti lagi. Ini adalah ketiga kalinya. Apakah domain hitam ini begitu dibesar-besarkan?
Kerugiannya sangat besar setiap saat, dan kekuatannya tidak dapat diisi ulang. Apakah itu benar-benar dampak yang begitu besar? Yi Feng penuh dengan keraguan dan merasakannya dengan tenang. Apa yang ada di sana? Namun, setelah merasakan sekelilingnya lagi, dia tidak merasakan tekanan apapun dari kabut hitam itu. Paling-paling, jarak pandangnya agak rendah. Sejujurnya, itu tidak sebagus kabut asap di kehidupan sebelumnya. Meski begitu, Anda tetap mengatakan bahwa kerugiannya sangat besar. Dia jelas penuh energi dan bahkan tidak merasa mengantuk. Dia hanya bermeditasi dan tidur sepanjang hari. Dia tidak mencerna makanan yang dimakannya, dan nafsu makannya tampak berkurang. Dari mana kerugiannya? Melihat postur serius ketiga orang itu, Yi Feng hanya bingung. Mungkin apa yang mereka katakan benar. Bagaimanapun, orang-orang ini memiliki latar belakang dan pengetahuan, dan mereka tidak boleh melebih-lebihkan fakta. Jika memang ada yang salah, akan lebih baik baginya untuk mati di area hitam ini. Mengenai menghemat kekuatan, dia tidak tahu bagaimana melakukannya, dan tidak perlu melakukannya. Sejujurnya, Yi Feng lebih suka mati di tempat karena kelelahan. Setelah memikirkannya sebentar, melihat bahwa kedua pria dewasa itu saling memandang untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak bisa kentut, Yi Feng hanya menoleh dan melihat ke atas. Bagaimana kalau aku berjaga? Pertanyaan ini membuat ketiga orang itu berbalik. Bahkan wanita yang biasanya dingin itu memiliki sedikit kejutan di matanya yang jernih. Awalnya dia ingin Yi Feng mengambil alih tugas ini. Bagaimanapun, Yi Feng hanyalah setengah orang suci, dan kultivasinya adalah yang paling dangkal. Tidak ada gunanya baginya untuk terus maju. Akan lebih baik baginya untuk mengambil tanggung jawab kewaspadaan dan membiarkan mereka bertiga menghemat kekuatan mereka. Ini adalah alokasi yang paling masuk akal dan pilihan yang paling tepat. Salah satu dari mereka bertiga ribuan kali lebih kuat dari Yi Feng. Untuk bergerak maju dengan aman, tidak diragukan lagi itu adalah cara untuk menghemat kekuatan yang lebih kuat. Namun, dia tidak menyangka Yi Feng memiliki kesadaran seperti itu dan benar-benar bertanya dengan lantang. Mampu memahami kebenaran adalah satu hal, tetapi bersedia berkorban demi situasi keseluruhan adalah hal lain. Sikap dan pandangan keseluruhan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Meskipun kultivasi Yi Feng biasa-biasa saja, sikap dan kognisi seperti ini telah melampaui kebanyakan orang dan layak untuk dipandang serius. Mata jernih wanita itu dipenuhi dengan cahaya lembut, dan nadanya sedikit tenang. Itu yang terbaik. Kamu akan menjadi pelindung kami nanti. Jika ada bahaya atau monster kuat muncul, pastikan untuk segera mengirim pesan kepadaku. Yi Feng mengangguk, bangkit dan berjalan di atas kapal terbang untuk meregangkan otot-ototnya, tampak penuh harap. Hari-hari ini, dia makan atau tidur, dan dia mati rasa. Mengenai mengirim pesan, itu tergantung pada apa yang akan terjadi. Melihat ekspresi serius itu, wanita itu merasa sedikit lega. Dua orang lainnya tidak terlalu peduli, dan menganggap bahwa Yi Feng meminta izinnya. Ini hanya kesadaran orang yang lemah, tetapi itu hanya penglihatan minimum. Jika memang ada sesuatu, orang dewasa harus membantu mereka. Dalam kabut hitam yang mengerikan ini, nilai Yi Feng hanya ini. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk diperhatikan oleh orang dewasa, dia harus membayar harga nyawanya kapan saja. Meski begitu, diperhatikan oleh orang dewasa adalah kehormatan terbesar dalam hidupnya, dan itu tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Karakter kecil seperti ini tidak perlu terlalu diperhatikan. Saat wanita itu mulai membuat gerakan jari yang rumit, dua orang lainnya juga menutup mata mereka dan memasuki keadaan hampa dan gelap, dan kesadaran mereka sepenuhnya terkendali. Aura ketiga orang itu hampir sepenuhnya tersembunyi, dan tubuh mereka ditutupi oleh lingkaran cahaya yang sangat lemah. Cahaya lemah itu hampir tidak terlihat dalam kabut hitam tebal. Seluruh kapal terbang, hanya Yi Feng yang berkeliaran sendirian, tanpa kekuatan Tao seperti orang biasa. Bab 1030 mereka semua kembung. Setelah berjalan beberapa putaran, tidak ada monster yang muncul. Ketiganya memejamkan mata dan bermeditasi tanpa gerakan apapun, seolah-olah mereka sedang tidur. Melihat tidak ada yang bertanggung jawab, Yi Feng mulai mengendur secara terang-terangan dan berjalan langsung ke bagian depan kapal terbang, menunggu bayi-bayi yang berpengalaman muncul. Namun begitu dia pergi, dia ditemukan oleh mereka bertiga. Meskipun Lansing dan dua lainnya telah memasuki alam kekosongan dan kegelapan, mereka masih memiliki beberapa persepsi. Mereka dapat merasakan segala sesuatu dalam radius 10 kaki dan juga dapat mengirimkan suara, jadi mereka tidak sepenuhnya tidak sadar. Tuan muda itu curiga dengan transmisi tersebut, dan nadanya sedikit tidak puas. Tindakan anak ini mencurigakan dan mungkin tidak dapat dipercaya. Jika dia memiliki niat untuk menyakiti, atau jika dia tidak tahu akibatnya dan memprovokasi monster, apa yang harus kita lakukan? Kenapa tidak, biarkan aku menjaga lingkungan sekitar. Orang tua itu menjawab dan menghibur, tidak apa-apa, pemuda seperti ini dengan kultivasi yang dangkal tidak perlu dikhawatirkan. Ini lebih mantap dan lebih berpikiran terbuka. Tentu saja, itu menarik pujian dari wanita terkemuka, dan sebuah suara lembut keluar. Ya, kultivasinya biasa-biasa saja, jadi tidak perlu terlalu khawatir.
Saya baru saja membuat 2 batasan. Jika ada ancaman yang kuat, batasan akan dipicu untuk melakukan serangan balik, dan bahkan para penguasa iblis mungkin tidak dapat menerobos dengan mudah. Jika ada kecelakaan nyata, saya akan terbangun oleh batasan. Jika kita dikepung dan diserang oleh monster, akan sulit baginya untuk bertahan hidup dengan kultivasinya. Memprovokasi monster sama saja dengan mencari kematian. Meskipun kultivasinya rendah, dia tampaknya bukan orang bodoh yang mencari kematian. Suara wanita itu lembut, tetapi mengungkapkan kepercayaan diri yang tidak perlu diragukan lagi. Tindakan balasan yang sempurna juga membuat keduanya dikagumi. Tuanku bijaksana. Setelah beberapa transmisi suara singkat, ketiganya terus memulihkan diri dan menghemat kekuatan mereka. Lingkungan di sekitarnya menjadi sunyi senyap, yang agak membosankan. Kapal terbang itu berhenti di udara, memancarkan cahaya redup, seperti lampu sisa. Yi Feng berdiri di garis depan dan melihat untuk waktu yang lama, lalu matanya berangsur-angsur cerah. Dalam kabut hitam di tanah, sosok-sosok monster mulai bergerak, dan mereka bergegas menuju kapal terbang satu demi satu, seperti sekelompok ngengat yang tertarik. Namun dalam sekejap mata, tanah di bawah kakinya penuh dengan bayangan hitam. Ada binatang mondo berlengan besar klasik, spesies baru yang jelek, dan kelelawar besar dengan gigi dan cakar yang tajam. Sekilas, semua iblis itu penuh dengan aura pembunuh. Ribuan iblis terus berdatangan, dan kabut hitam yang kabur telah dipenuhi dengan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi area gelap, hampir menutupi langit seperti badai pasir. Raungan terus berlanjut, dan energi iblis melonjak. Jika ada orang di sana, mereka pasti akan berkeringat dingin. Yi Feng semakin senang, dan matanya bersinar. Akhirnya di sini, pedang besarku haus. Menarik pedang besar kesayangannya, Yi Feng tidak sabar untuk melompat dari kapal terbang. Ding! Sosok itu jatuh ke dalam kabut hitam, dan tanah serta bebatuan terciprat dan bergema. Monster-monster di sekitarnya tercengang, dan ribuan mata lonceng tembaga linglung, seolah-olah mereka terkejut. Di dalam kabut hitam tebal, terdengar seringai. Hehehe, ini pertama kalinya aku menjadi manusia yang sangat ingin mati. Tidakkah kau tahu bahwa kau tidak dapat melarikan diri dari kematian dan hanya ingin mati lebih awal dan terlahir kembali lebih awal? Yi Feng melihat ke arah suara itu. Beberapa bayangan mundur, dan sosok yang gemuk melangkah maju seperti gunung, setinggi beberapa kaki, dengan 7 atau 8 lengan terpilin di tubuhnya. Itu adalah monster yang kuat. Pada saat ini, ia menunjukkan senyum serakah dan haus darah, dan tampaknya memiliki sedikit belas kasihan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang sangat mengerikan, dan kabut hitam terus mengalir keluar dari tubuh besar itu. Monster ini tidak biasa, kuharap ia cukup kuat. Mata Yi Feng berbinar dan tanpa sadar dia mengambil alih pembicaraan.